Oke, kali ini kita akan bikin video perbandingan lagi nih. Soalnya perbandingannya adalah BYD Atto One yang dynamic sama yang standar. Karena beda harganya tipis banget ya, dia cuma beda 6 jutaan nih. Kalau Atto One standar kan OTR Bandungnya adalah 205 juta. Sedangkan yang dynamic ini dia harganya adalah 211 juta OTR Bandung. Ini dia lagi sama-sama di display di BYD Arista Suci Bandung. Nah, yang perbedaan pertama adalah kuncinya. Kalau yang Atto One Dynamic kuncinya kayak gini Smart Key, tapi dia udah punya NFC card. Sedangkan untuk Atto One standar kuncinya tetap Smart Key nih, tapi dia dapatnya kunci biasa kayak gini ya, dua ya. Dan yang banyak lagi adalah kalau kita kunci, nah tipe standar gak ada fitur auto folding maupun add ke track. Tapi kalau yang dynamic ini, kalau misalkan kita kunci mobilnya, nah tuh dia ada fitur auto folding. Jadi udah dapat add ke track ya sama auto folding. Jadi sepaket nih. Dan sama-sama juga bisa buat buka semua jendela ya, baik yang dynamic maupun yang standar. Nah, perbedaan kedua adalah dari lampunya nih. Kalau dynamic, lampu depannya di sini dia LED projector, tapi sama-sama punya DRL sama lampu sen ya. Lampu utamanya beda nih, dia LED projector untuk tipe dynamic. Nah, kalau tipe standar, lampunya nih ya, dia projector tapi masih halogen, tapi sama-sama punya DRL sama lampu sennya masih bohlam. Kalau dari grill semuanya nggak ada beda ya, sama persis kayak kepunyaan Atto One yang sebelum CKD ya, karena semua ini udah CKD nih. Perbedaan kedua adalah velgnya. Nah, untuk Atto One standar dia tuh velgnya lebih kecil, dia 15 inci, bannya GT Radial Cempero Ecotec dengan profil ban 17565R15 dengan velg kaleng ditutup doff. Nah, sedangkan untuk yang Atto One tipe dynamic ini velgnya lebih besar dikit, dia 16 inci, bannya GT Radial Cempero Ecotec dengan profil ban 18555R16. Finishingnya juga hitam ya, sama kayak yang sebelumnya nih, yang Sibiu. Nah, berikutnya juga sennya beda nih. Untuk yang dynamic memang ada penurunannya, dia jadi display-nya warna hitam doff sama persis kepunyaan yang tipe standar. Tapi bedanya kalau yang dynamic ini, dia tuh kalau kita misalkan kunci mobilnya, nah dia ada fitur auto folding ya, karena udah dapat juga electric mirror. Dan dia juga di sini ada NFC ya, tapi NFC-nya bukan di sisi penumpang, jadi cuma ada di bagian driver aja nih. Tuh, ada NFC ya untuk sisi driver aja nih. Jadi biar mudah kalau kita misalkan mengunci dan membuka pintu mobil. Kalau samping nggak ada bedanya ya, dia sama aja. Dan untuk spek baterai juga sama persis, dia tuh pakai 30,08 kWh dan range claimnya adalah 300 km. Jadi kalau misalnya kita cas pakai AC charging, dia tuh supportnya sampai 6,6 kW. Itu kalau dari habis nggak full, estimasinya bisa ditempuh dalam waktu 6 jaman. Dan kalau pakai DC fast charging paling cepat 30 kW, itu dari 0 sampai 20% bisa ditempuh dalam waktu setengah jaman. Nih ya, dia juga ada. Nah nih, colokan sama ya, dia CCS 2 nih. Ada AC dan DC ya. Ya kayak gini nih. Sedangkan untuk yang standar juga sama ya. Dia juga tetap dapat ini nih, AC dan DC charging. Nih ya. Tuh. Sama, dia AC dan DC, jadi nggak ada bedanya untuk spek baterai sama chargernya. Dan memang tenaganya sama persis ya, dia 75 PS dengan torsi 135 Nm. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya nih. Nah, untuk desain belakang sebenarnya sama persis Atto One standar dan dynamic, nggak ada bedanya ya. Cuma satu perbedaannya paling detail adalah di bagian bawahnya, yaitu adalah Atto One dynamic dia dapat sensor parkir nih, 3 titik kayak gini, dan dia juga dapat kamera mundur dan lampu lambat juga sini sudah LED. Nah, untuk tipe standar dia tuh nggak punya sensor parkir, jadi dia dummy, tapi tetap dapat kamera mundur sebagai standar. Dan desain belakang nggak ada bedanya ya, dia sama persis, bahkan di mesin pun dia nggak ada beda ya, dia benar-benar sama persis. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya sekarang kita masuk ke yang dynamic dulu nih. Nah, untuk dynamic sama yang standar itu bedanya adalah di sini nih. Tipe dynamic kan tadi ya dapat electric track sama auto folding. Kalau tipe standar dia tuh nggak punya fitur auto folding ya, jadi dia cuma electric mirror aja.
Untuk power window juga dia tetap all auto ya, untuk auto turunnya. Nah tapi untuk auto upnya, kalau yang sisi driver tipe dynamic dia udah dapat. Kalau tipe standar kan ini nggak auto up ya, si power window untuk bagian driver. Nah kayak gini. Terus yang kedua adalah bedanya adalah pengaturan jok pengemudi. Nah untuk yang bagian driver baik tipe dynamic maupun premium dia sudah elektrik. Jadi ini ada pengaturan reclining, ada sliding, register juga dapat ya di sini. Kalau yang tipe standar tuh masih manual. Dan yang ketiga bedanya adalah di bagian head unit. Nah kalau tipe dynamic head unitnya lebih lengkap ya, sama persis kepunyaan tipe premium, tapi ukurannya masih sama ya, dia 10,1 inci nih. Jadi yang membedakan adalah dia udah bisa YouTube, bisa Spotify, bisa Apple CarPlay, Android Auto, ada BYD Assistant, ada temanya bisa diganti nih. Dan sebagai standar juga dapat BYD Store. Kayak gini nih. Ya, kayak gini. Ini yang dynamic. Nah, untuk AC juga sama ya, dia tetap arah sebelahnya lengkap, cuman nggak ada defogger. Pengatur headlamp juga di sini sudah auto. Ya, shortcutnya kayak gini kalau di Etowan tipe dynamic. Dan koneksi USB-nya beda ya. Kalau yang dynamic kayak gini nih, dia ada Type C sama Type A dan ada SD card. Kalau di tipe standar kan nggak ada. Dan bedanya lagi adalah di sini nih, sun visor. Nah, kalau tipe dynamic, sun visornya lengkap dengan vanity mirror dan dia juga ada lampunya nih. Baik sisi penumpang depan maupun yang driver. Driver juga dapat nih. Kalau yang tipe standar dia masih polos ya, nggak ada vanity mirror, nggak ada lampunya juga. Dan tipe dynamic juga ada mikrofonnya nih. Dan airbag juga jumlahnya beda. Kalau yang tipe dynamic dia tuh 4 tuh dari driver, penumpang, sama di sini nih di pilar. Jadi bukan di kursi ya. Nah ini nih, tuh airbag bagian pilarnya. Dan yang terakhir adalah bahan joknya. Kalau dynamic joknya udah kulit kayak gini nih, motifnya sama ya kayak di tipe standar ya kayak gini nih. Tapi kalau di belakang memang akomodasinya sama aja ya, dia 5 seater dan memang kursinya nggak bisa dilipat spar ya, dan tetap dapat headrest yang adjustable 3-3-nya. Nah sekarang kita lihat ke BYD Etowan yang tipe standarnya. Nah berikutnya kita masuk ke Etowan yang varian standar. Nah langsung ketahuan di sini ya, di bagian sini dia nggak ada truk nih, jadi cuman attic mirror aja. Untuk power window, nah yang auto tuh dia sama-sama ya, dia udah all auto turun. Nah tapi kalau kita tutup bagian driver, nah ini dia nggak auto nih, dia jadi masih manual. Jadi auto down only ya, jadi nggak ada auto up nih untuk yang Etowan varian standar. Untuk speaker juga sama-sama cuma 2 nih depan, tuh kayak gini. Dan yang beda adalah joknya. Kalau bagian driver yang standar ini masih manual, dia cuma dapat reclining sama sliding. Nah di bagian dalamnya ini beda di setir juga sih, dia nggak ada ini, yang nggak ada voice command ya. Nah jadi di head unit juga dia memang sama sih ukurannya 10,1 inci, tapi bedanya tipe standar ini nggak punya YouTube, nggak bisa buka BYD Store, jadi dia polos, tapi tetap support Android Auto dan Apple CarPlay. Makanya ada media center juga sini ya, kayak gini nih. Dan settingnya juga sebenarnya hampir sama sih kayak di Etowan yang varian dynamic ya. Ini ada shortcutnya juga. Ini tadi ya kamera mundurnya kayak gini. Please shift into P gear. Di tipe dynamic juga sama ya, kayak gini kamera mundurnya. Cuma yang tipe dynamic ini, tipe standar ini nggak punya sensor parkir aja. Ini juga sama ya. Nah, ini beda di sini nih. Ini slot USB-nya Type C Type A-nya di sini. Untuk port bagian kanan nih, dan dia nggak ada SD card-nya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen connect musik atau video ke head unit yang Etowan tipe standar ini, jadi USB-nya bukan di sini nih. Jadi USB Type C Type A ini itu untuk mengecas saja. Jadi slotnya di mana? Itu di bagian samping sini nih. Jadi ini saya pakai ini ya. Nah nih, ini pakai USB Type C. Jadi nyolokin di sini ya. Atau di bagian belakang kanan. Nah udah terkoneksi, nanti biarkan si sistemnya ngebaca dan nanti akan langsung muncul ya playlistnya kayak gini nih. Jadi ini unik banget ya di Etowan tipe standar ini. Terus joknya juga di sini yang tipe standar ini masih fabric, tapi motif sama ya kayak di tipe dynamic. Nah di sini juga sun visornya
polos ya, dia nggak ada vanity mirror maupun lampu nih, baik sisi penumpang maupun bagian driver. Ini polos juga nih. Dan airbagnya juga cuma 2, dia cuma di driver dan penumpang ya, di bagian pilar sini nggak ada. Untuk akomodasi belakang juga sama aja ya. Nah nih, dia 5 seater dan kursi juga nggak bisa dilipat spasiora, dan tipe standar dynamic dia nggak punya wire charging, dia polos kayak gini. Oke, jadi mungkin itu aja perbandingan antara BYD Etowan standar sama yang varian Dynamic yang varian CKD. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.